Hari ini saya akan share 3 pinjol di Play Store yang aman dan sudah terdaftar di OJK. Jadi buat teman-teman yang sedang mencari alternatif pinjaman online yang sudah resmi OJK, jangan lupa ditonton sampai selesai, jangan di skip-skip supaya teman-teman tidak gagal paham. Di sini saya akan ulas satu persatu, mulai dari nama aplikasinya, legalitasnya, dan juga bunganya teman-teman. Supaya nanti ketika teman-teman mau install itu ada gambaran, cocok nggak ya, terlalu mahal nggak ya, seperti itu. Nah, kenapa saya sering share info seperti ini? Supaya teman-teman itu nggak salah install aplikasi. Karena di Play Store itu ada banyak sekali aplikasi pinjol ilegal, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman salah installnya yang pinjol ilegal, maka nanti teman-teman akan kesulitan sendiri. Yang pertama adalah tenor pinjol ilegal itu sangat pendek sekali, bahkan nggak sampai 7 hari, 6 hari sudah ditagih ya teman-teman. Kemudian yang kedua, bunganya itu sangat tinggi, melebihi batas dari aturan OJK. Ya namanya aja ilegal gitu. Kemudian teman-teman bisa berisiko juga diteror seperti itu. Maka nanti akan bisa menjadi mental teman-teman itu down gitu ya. Langsung aja tanpa banyak basa-basi, aplikasi yang pertama apa sih? Di sini aplikasi yang pertama adalah namanya Sanders One Stop Solution. Ini dari PT Satu Stop Financial Solusi. Nah, kita lihat nih tentang aplikasinya seperti apa ya. Aplikasi ini memang jarang diketahui orang ya teman-teman. Buktinya masih diinstal oleh 10.000 orang lebih. Itu menurut saya dikit banget. Ratingnya saja 3,0 dan ulasan 47 biji. Itu dikit banget ya. Jadi aplikasi yang masih kecil-kecil ini biasanya menurut saya gampang di ACC teman-teman ya, tapi ya nggak selalu gitu ya, rata-rata ya. Kemudian untuk produk pinjamannya seperti apa? Di aplikasi Sanders One Stop Solution ini teman-teman bisa pinjam mulai dari 500.000 sampai 200 juta. Wow, nggak mungkin sih menurut saya ya. Mungkin 500.000 sampai jutaan gitulah, nggak sampai 200 juta. Karena pinjaman online jarang sekali yang ngasih limit gede banget. Ada beberapa, tapi nggak sampai 200 juta. 80 juta masih ada ya. Kemudian ini nih yang kedua, tenornya mulai dari 3 bulan sampai 12 bulan. Dan bunganya itu 15 sampai 30% per tahun ya teman-teman. Nah, kalau melihat dari bunganya ini kita coba hitung ya teman-teman. Untuk bunga dari aturan OJK, fintech itu sudah diatur bunganya berapa ya. Kayak pinjaman online ini bunganya berapa, itu sudah diatur teman-teman ya. Bentar nih agak miring dikit teman-teman, saya lurusin dikit kameranya. Oke, sudah. Nah, bunga dari pinjaman online itu sudah diatur sama OJK sebesar 0,3% per hari. Per hari ya teman-teman ya. Kalau ini bunganya 30% per tahun, katakanlah gitu, ya kita tinggal bagi saja nih, mana kalkulatornya. Oke, 30 dibagi 365 hari, maka bunga perharinya ketemu 0,082%. Artinya masih mematuhi aturan OJK ya teman-teman, karena aturan OJK itu 0,3% maksimal ya, 0,3% per hari. Nah, lanjut untuk simulasi pinjamannya, contohnya teman-teman pinjam 10 juta dengan tenor 6 bulan, maka bunga yang dikenakan adalah 18% ya. Jadi teman-teman semakin pendek tenornya, maka bunganya akan semakin kecil ya. Dan ingat di sini ada biaya administrasi sebesar 4,75% plus 56.500 untuk biaya asuransi. Wow, di awal saja ini sebelum cair teman-teman sudah dipotong banyak sekali ya teman-teman. Dipotong biaya admin di awal, kemudian dipotong biaya asuransi. Biaya asuransi itu gimana sih? Ya misalkan teman-teman itu ada keterlambatan, tapi bunganya itu tidak akan membengkak. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Kalau pinjaman online asuransinya dipakai seperti itu. Nah, untuk cicilannya berapa nih? Cicilannya di sini mana nih teman-teman? Pokoknya total yang harus teman-teman bayar adalah 10.900.000. Jangan terkecoh dengan nominalnya teman-teman, 10.900.000. Kelihatannya memang kecil, kita pinjam 10 juta, balikinnya 10.900.000. Padahal terimanya kita nggak 10 juta utuh, ya kan? Kita terimanya tadi 9.393.000 karena sudah dipotong biaya macam-macam. Kita
tinggal itu saja, baca saja itu ya. Total bunga yang sebenarnya kita bayar itu 1.800.000 gitu ya. Kemudian untuk syarat pengajuan di aplikasi ini teman-teman bisa melalui Play Store ataupun App Store, dan syaratnya cukup mudah, kalian cukup perlu KTP saja dan nomor HP yang aktif. Kita lanjut ke aplikasi yang nomor 2. Di aplikasi nomor 2 ini ada yang namanya Dana Bagus dari PT Dana Bagus Indonesia. Ratingnya sudah 4,1, untuk ulasannya 10.000 orang dan sudah diinstal oleh 500 orang lebih. Jadi ini cukup besar daripada yang tadi ya. Langsung aja kita lihat produk pinjamannya seperti apa teman-teman. Produk pinjamannya ada yang pertama yaitu dana khusus UKT. Wow, ini bisa dipakai untuk mahasiswa teman-teman ya. Ternyata nggak cuma untuk konsumtif saja, bisa untuk pendidikan gitu. Mulai dari 5 juta sampai 15 juta. Ini yang produk untuk UKT atau mahasiswa teman-teman. Nah kalau untuk UKT ini tenornya mulai dari 71 hari sampai 181 hari. Ya sekitar 2 bulan sampai 4 bulan ya teman-teman. Bukan 4 bulan ya, 180 hari itu 6 bulan. Betul ya teman-teman ya. Jadi mulai dari 2 bulan sampai 6 bulan tenornya. Lalu untuk simulasi pinjamannya ini nih teman-teman, 10 juta misalkan pinjamnya dengan tenor 6 bulan. Pengembaliannya 1 bulan sekali ya cicilannya. Lalu total yang harus kita bayar adalah itu teman-teman ya, 12.726.000. Jadi setiap bulannya kita bayar 2.121.000. Lalu produk yang kedua ini ada yang namanya pinjaman siaga, masih seputar pendidikan teman-teman, khusus untuk pendidikan. Limitnya mulai dari 300.000 sampai 2 juta, dan dana cair biasanya 2 kali 24 jam maksimal. Lalu tenornya 71 hari sampai 91 hari, sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Ini yang membedakan cuma tenor aja ya teman-teman, dan pinjamannya itu sedikit lebih kecil untuk limitnya. Syarat untuk pinjam di aplikasi ini, pertama teman-teman harus berusia 17 tahun ke atas. Jadi 17 tahun teman-teman bisa melakukan pinjaman di sini. Yang kedua mempunyai KTM atau kartu mahasiswa teman-teman. Jadi teman-teman perlu kartu mahasiswa untuk mengajukan di aplikasi ini. Jadi aplikasi ini tuh lebih dikhususkan untuk biaya pendidikan ya, bukan untuk konsumtif kayak gitu. Nah kalau mau coba silahkan aja, tapi ya silahkan diperhitungkan kembali ya sebelum melakukan pengajuan pinjaman online. Kita lanjut ke aplikasi yang nomor 3 atau yang terakhir, yaitu dari UKU, pinjaman dana digital. UKU ini dari PT Teknologi Merlin Sejahtera ya. Kemudian untuk ratingnya sudah 3,9. Lalu untuk jumlah downloadnya sudah diinstal oleh 10 juta orang lebih. Aduh bentar teman-teman, ini dari tadi kok miring-miring ya. Oke, kemudian untuk produk pinjamannya seperti apa? Langsung saja, ini berhubung saya udah install, kita buka aja aplikasinya teman-teman ya. Mudah-mudahan aplikasinya nggak log out supaya bisa langsung. Aduh, saya harus login lagi teman-teman. Oke, kita cek di sini aja lah ya. Pertama untuk jangka waktu atau tenor yaitu 3 bulan sampai 6 bulan. Lalu untuk bunganya itu maksimal perharinya adalah 0,3%. Berarti ini sudah mematuhi aturan OJK ya, tapi mentok gitu. Nah, bunga tahunannya maksimal 36% per tahun. Kemudian untuk limitnya teman-teman bisa pinjam mulai dari 500.000 sampai 12 juta. Nah, kalau pinjaman UKU ini lebih dikhususkan untuk konsumtif ataupun produktif, bukan untuk pendidikan ya teman-teman. Nah, contoh nih di sini ada simulasinya, teman-teman pinjam 1 juta dengan tenor 3 bulan, maka teman-teman yang harus dibayar adalah 1.270.000 ya teman-teman. Tinggal dibagi 3 bulan. Ya betul, tinggal dibagi 3 gitu aja. 1.270.000 dibagi 3, maka ketemulah cicilan per harinya kayak gitu ya. Wow, jadi dari angka 1 juta ke angka 1.270.000 itu sekitar 27%, tenornya 3 bulan. Kalau menurut saya pribadi cukup tinggi ya teman-teman, tapi nggak tahu kalau teman-teman merasa lebih rendah gitu daripada aplikasi yang sudah diinstal, ya bebas saja. Kalau masalah itu sih beda-beda ya pendapat orang ya teman-teman ya. Dana cair 24 jam maksimal ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa melakukan pembayaran cicilan dari mana saja, baik itu dari ATM, M-Banking, lalu kris juga bisa. Ini bahkan enak banget ya, kris
kalian tinggal scan aja, itu nggak perlu ribet-ribet nyari kode virtualnya kayak gitu, gampang banget ya. So, jadi gimana menurut teman-teman dari ketiga aplikasi pinjaman online di Play Store tadi yang sudah saya bagikan? Di compare sendiri aja, dipertimbangkan teman-teman ya, karena saya sudah share bunganya berapa, legalitasnya sudah jelas. Yang saya sebutkan tadi adalah sudah terdaftar di OJK semua. Kalau ada pertanyaan silahkan aja tulis di kolom komentar, kalau sempet akan saya bales satu persatu. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.